Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Kita solatkan Amin. haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini, kita tahu bahwa bukan karena kekuatan dan kehebatan kita bisa ada sampai dengan hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu selama kita hidup,
Mari kita pakai setiap kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin. Yang mau kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Biar hari ini kami mau menyatakannya di hadapan-Mu. Setiap ucapan syukur kami dengan memberikan yang terbaik dalam setiap pujian penyembahan kami dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan aku percaya ya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Kebajikan dan kemurahan Kau limpahkan buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya. Benar ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya. Atas setiap berkat-Mu yang melimpah dalam kami Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari jemaat sendiri nyatakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, mari lebih sungguh lagi nyatakan, aku percaya ya Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus.
kebajikan, kemurahan. Dan kami akan terus memuji, menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Mari bersama-sama nyatakan, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Berkat-Mu melimpah, dan setiap kebajikan, kemurahan-Mu Tuhan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi nyatakan, ku puji, ku sembah. Panggil namanya Yesus. Segala sembah pujian hanya bagi-Mu, Allah kami. Segala syukur terima kasih hanya bagi-Mu, Bapa kami yang baik. Kau limpahkan kebaikan-Mu, Kau limpahkan kemurahan-Mu, penyertaan anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih. Ini kami di hadapan-Mu bersyukur. Kami ada sebagaimana kami ada. Hari ini kami berdiri di sini. Itu semua hanya karena-Mu, bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tapi semua karena-Mu Tuhan. Layak kami sembah Kau Tuhan, layak kami agungkan Engkau Yesus. Mari nyatakan sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat.
ku sembah Engkau. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Engkau. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Ku sembah Engkau. Yes, oh. Mari angkat kedua tangan kita dan kita nyatakan haleluya, 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 Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Engkau kami sembah. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib ya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Sorakan haleluya, haleluya. Selama-lamanya Engkau ajaib dan hebat bagi setiap kami Tuhan. Dan hari ini kami mengangkat setiap tangan kami. Kami akan terus bersorak-sorai karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang panjang buat Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom GBI PRJ. Sekali lagi shalom. Bersuka cita hari ini di rumah Tuhan, amin. Siap untuk lebih lagi bersuka cita, amin. Sorakan haleluya. Mari sambil bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Di setiap kami Tuhan Yesus, kami bawa pujian kami hari ini Tuhan. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tari.
besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala. Katakan musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersama-sama katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari tepuk tangan puji Tuhan. Ini setiap kali Tuhan Yesus, kami nyatakan hari ini bahwa Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu kekal untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Sarangan, haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, sebab Tuhan baik. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bersama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sebab Dialah yang baik, kasih setianya berlimpah dalam hidup kita, amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Yang percaya sorakan. Yeay. Mari kita menari buat Tuhan kita, amin. Say. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit.
Kasih setiamu ya Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Sorakan haleluya. Terus semangat memuji Tuhan dan Bapak Ibu Saudara. Come on, sing. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Semangat nyatakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Siapa? Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Segala katakan, kita katakan, kasih setiamu besar selamanya. Ada jemaat sendiri nyatakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji. hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala, come on. Bersama-sama nyatakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar. Sekali lagi nyatakan, kasih setiamu besar selamanya. Sorakan yang merasakan kebaikan kasih karunia Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Sebab kasih setiamu besar selama-lamanya Tuhan. Dan kami ada sampai saat ini, itu semua karena kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa Indonesia saat ini. Kami perkatakan Shalom Indonesia. Diberkatilah bangsa Indonesia. Diberkatilah penduduknya. Sebab itu kami perkatakan terhadap dampak pandemi COVID-19, terhadap krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, dan terhadap iklim di Indonesia. Dengan sepakat, dengan iman kami perkatakan, diam dan tenanglah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan Engkau menjadi penopang dalam kehidupan kami. Dan kami perkatakan tahun 2023 akan lebih baik dari tahun 2022. Terima kasih Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih
kuat. Tuhan, kami percaya Engkaulah bagian dalam hidup kami. Sebab itu kami berdoa masuk di tahun politik sampai dengan tahun pemilu yang akan datang. Tuhan, Engkaulah yang memberi keamanan atas bangsa ini. Kami berharap dan kami percaya Engkau sudah memberi presiden yang hidupnya berjiwa toleransi dan berjiwa nasionalis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Indonesia akan bangkit dan menjadi pemenang. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga memberkati Presiden kami Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Juga seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Kiranya roh hikmat, kebijaksanaan menyertai pemimpin bangsa kami dalam mengambil setiap keputusan penting. Tuhan menyertai mereka untuk mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran atas Indonesia. Bapak, kami juga memberkati gembala sidang kami Bapak Niko. Tuhan memberkati kesehatan dan memberikan perlindungan sempurna atas Pak Niko dan keluarga. Tuhan juga memberkati pelayanan dan penggembalaan hamba-Mu dengan luar biasa. Tuhan terus pakai Pak Niko dengan roh keperkasaan-Mu membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke seluruh bangsa-bangsa hingga menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati Gembala CK7 yang kami kasih Dr. Yanto. Tuhan, Engkau yang menjadi penolong, memberi kesehatan dan memberi kesegaran bagi Pak Yanto dan juga keluarga. Engkau menjadi pembela, penolong dan perisai atas Pak Yanto dan keluarganya. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati profesi hamba-Mu sebagai seorang spesialis dokter. Terima kasih Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk membawa setiap umat Tuhan dimuridkan dan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa memberkati generasi Yeremia di CK7 dan di bangsa-bangsa. Kami perkatakan bangkit generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa. Tuhan pakai seluruh anak-anak muda di tempat ini, dipakai menjadi terang dan garam dunia, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di tempat mereka beraktivitas, di dalam nama Tuhan Yesus, untuk memenangkan jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar seruan doa kami dan menjawabnya. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang diberkati katakan amin. Silahkan kembali duduk Bapak Saudara. Baik, hari ini kami rindu menyambut, adakah dari antara Bapak Saudara yang baru pertama kali beribadah di GBI PRJ? Apakah ada Bapak Saudara? Boleh mengangkat tangan jika ada. Apakah ada? Ada di tengah? Ada lagi? Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Ada di sebelah kanan Bapak Saudara. Wah, kami menyambut bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Dan bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir, silahkan untuk men-scan QR Code yang ada di depan. Dan setelah ibadah selesai nanti Bapak Saudara, silahkan ke meja sekretariat yang ada di depan. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Saudara. Saya persilahkan Bapak Saudara untuk mempersiapkan persembahan. Bagi Bapak Saudara yang membutuhkan amplop, silakan untuk mengangkat tangan, pengerja akan melayani Bapak Saudara. Baik, jika sudah, sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama doa persembahan. Mari bersama-sama kita angkat persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Julana Wibowo. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids,
ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Satu, dua, lima puluh, 51. Ngapain kok? Ini udah mau Imlek. Lihat, perut gua buncit, gede banget. Jongsam semua udah nggak muat. Aduh, ini gimana? Lah gimana perut gua kok ya? Ayo, ya. Kita susah loh. Gimana ya? Kita mesti workout kayaknya kok. workout. Kayaknya mesti olahraga. Yuk. Workout, oke. Yuk. Oke. Yuk. Lari dulu ya. Lari dulu. Aduh, capek kok. Tapi lu ya? Kayaknya kita sudah ready. Kita sudah siap. Siap. Coba lihat. Ya, kita sudah siap. Pasti udah muat ke Jongsam. Pasti. Ready? 1, 2, 3. Wah. Kita keren. Jongsamnya keren. Bukan, kita punya sukses. Kita punya diet sukses. Betul. Kok, tapi ngomong kita dari mana kok ya? Kok itu ada lampion. Bagus banget lampionnya tuh. Tuh. Terus ada bunga mewah juga. Wah, kita berarti udah mesti ini dong kok, Sinca kok. Udah mesti persiapin kok. Tapi ngomong makan mulu. Kita kan mesti kasih info ke jemaat buat acara gereja kita. Info apa ya? Kita udah siapin acara. Pas Sinca. Oh iya, benar. Uncle, auntie semuanya, koko cici, ape, akong, ama. Semuanya kita undang ya. Tanggal 29 datang ke gereja kita. Kita akan merayakan Imlek. Pembicaranya siapa, bro? Yang pasti pembicaranya oke banget. Nah, Tamara Geraldine. Tamara Geraldine. Yeah. Si cantik. Iya. Ya. Kita ada 3 kali ibadah. 3 kali jam. Jam 9, jam 11.30, sama jam 16.30. Ayo, datang semua datang ke GBPRJ. Ya, oke. Makanya kok kita mau ucapin ke jemaat semua, Kung Si Facai, 新年蒙福，主事天恩， mari kita bangkit jadilah pemenang. 兴起做个胜利者。 Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 29 Januari 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 9 Januari sampai dengan 22 Januari 2023 secara online via www.gbiprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai.
Untuk info rumah doa hybrid, pembukaan kelas KOM, baptisan selam, pembukaan kelas BP2N, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Engkau Tuhan Yesus. Dekat dengan Engkau Bapa. Kerinduan saya. Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Di setiap hari bersama-sama nyatakan, ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak,
kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami temukan damai dan sejahtera Tuhan. Ku temukan iman kekuatan dalam hadirat-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus, tapi kami satu yang kami percaya bahwa kami punya iman dan kekuatan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Katakan haleluya. Uria lamaya se, nara lamaya sikara lamo. Yes Lord. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Uria lamara lamaya sikara lamo. Ira lamaya si. Iria lamara lamaya sikara lamo. Ira lamaya si. Benar Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, iman kami dikuatkan. Karena kami tahu Tuhan, mencari wajah-Mu adalah yang terutama dalam kehidupan kami. Ketika kami bertemu muka dengan muka dalam hadirat-Mu Tuhan, kami tahu itu sumber kekuatan, itu sumber pertolongan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan pernah mau meninggalkan hadirat-Mu. Kami bersyukur kami dipilih. Kami bersyukur kami dipercayai Tuhan untuk masih ada dan beribadah pagi hari ini. Kami tahu gak banyak yang Tuhan pilih. Tapi kalau kami terpilih untuk duduk diam dengar isi hati Tuhan, itu anugerah terbesar buat kami. Karena di dalam hadirat-Mu pasti ada kebahagiaan, pasti ada damai sejahtera, pasti iman kami dikuatkan, pasti kami ada dalam kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini sampaikanlah isi hati-Mu Bapa. Tuntunlah kami Tuhan, minggu demi minggu, mengawali di tahun yang baru 2023 ini Tuhan, terus berbicara bagi kami, supaya langkah kami benar di hadapan-Mu. Kami gak melenceng ke kiri dan ke kanan, tapi setiap langkah kami di dalam tahun yang baru, resolusi utama kami adalah menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu, sampaikan isi hati-Mu, pakai hamba-Mu dengan bebas Tuhan, supaya kami mengerti, kami menerima pada saat kami dikoreksi, dan kami sanggup untuk membenahi diri kami, sehingga diri kami ini Tuhan berkenan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Kami siap, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, yang kami sembah, yang kami cinta. Kami alaskan doa ini. Mari kita umat pemenang sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Thank you so much. Haleluya, shalom. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua dan selamat tahun baru 2023. Selamat menjalani tahun penuh dengan kebangkitan dan kemenangan, amin ya.
Saya bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Siapa yang menikmati hadirat Tuhan, pujian penyembahan ya, nikmat sekali ya, haleluya. Nah hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan sebagai umat pemenang. Umat pemenang itu baru bisa diberikan sebagai predikat seseorang yang sudah masuk dalam perjuangan, betul? Dan kalau ditanya apa sih kerjanya pejuang? Ya berjuang. Apa sih yang dilakukan oleh para pejuang untuk kemenangan? Adalah mempertahankan daya juangnya. Jadi orang-orang ini haruslah orang-orang yang tahan uji. Amin. Jadi jangan tanya lagi pejuang kerjaannya ngapain Zina. Kalau masih ada yang nanya, jawab aja gini. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, udah tahu namanya pejuang. Kerjaannya berjuang. Coba bilang kiri kanan, daya juangmu mesti double up tahun ini. Amin. Jadi nggak bisa gampang menyerah. Karena kita punya 1 tahun yang bertemakan betul-betul memberikan kekuatan bagi kita. Bangkit dan jadilah pemenang. Saya mau minta tolong multimedia untuk ditayangkan. Kita tahu bahwa sama-sama kita itu dipilih Tuhan. Betul? Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi kita dipilih Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau belajar satu judul namanya Jalan Kemenangan. Kenapa sih harus pakai judulnya Jalan Kemenangan? Coba lihat di kiri kanan Anda, bannernya sudah ganti. Karena kita punya tema tahunan yang sudah ganti dengan 2 ayat emas yang sudah ganti. Saya minta Anda melihat ke kiri dan ke kanan senyamannya Anda. Kita lihat di 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-14 dan saya mau kita baca dari spanduk tersebut. Dengan keras, 3, 2, 1. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus, apa katanya? Nah ini mesti diulang. Yang dalam Kristus, ulang. Yang dalam Kristus selalu. Selalu apa? Selalu membawa kami di mana? Jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi kita belajar pagi hari ini tentang jalan kemenangan. Nah saya percaya karena kita sudah dipilih Tuhan dan kita juga meresponi atas pilihan ini, saya percaya bahwa pilihan jalan kita sudah benar. Amin. Kita sama-sama baca Yohanes 14 ayat ke-6 dengan keras, karena itulah iman percaya kita. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak. Sekarang kita selaraskan dengan konsekuensi pilihannya. Saya mau kita belajar konsekuensi. You have free will. Anda punya kebebasan untuk memilih. Kita tuh ya diberikan kebebasan untuk memilih oleh Tuhan, betul? Tapi kita tidak punya kebebasan konsekuensi atas pilihan kita. Ulang ya. Kalau milih apa aja terserah, bebas. Kita punya free will kok dan Tuhan tuh menghargai itu. Tuhan tuh nggak maksa-maksa kita. Tapi setiap pilihan kita ada konsekuensi yang nggak free. Nah konsekuensi ini ketika kita menyatakan bahwa Tuhan, aku mengaku Engkau Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena aku percaya hanya Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada konsekuensinya. Untuk hidup dalam kebenaran. Nggak bisa tuh hybrid. Anda mulutnya mengaku menyembah Yesus Kristus Tuhan, percaya bahwa Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, tapi kita hidup tidak dalam kebenaran. Jadi setiap pilihan yang kita responi itu sepaket dengan konsekuensinya. Nah oleh sebab itu nanti di ibadah raya kedua kita akan belajar bagaimana mengisi hidup yang berkemenangannya. Jadi di ibadah pertama adalah jalan kemenangan, di ibadah kedua nanti adalah bagaimana mengisinya dengan pesan-pesan profetik di tahun Pei Gimel. Kita jangan hanya berpandu pada 1 Januari 2023 yang menggunakan perhitungan kabisat. Tapi sebetulnya Allah sudah memberikan kepada kita persiapan-persiapan sejak kita memasuki tahun Ibrani 26 September. Kata persiapan itu tidak mungkin dilakukan pada saat hari H. Kata persiapan itu dilakukan sebelum 2023 masuk. Dan di tanggal 26 September kita menggunakan kalender Ibrani sudah beralih dari 5782 kepada 5783 Pei Gimel. Nah oleh sebab itu nanti di ibadah 2 judulnya adalah Victorious Gimel. Yang pertama adalah Jalan Kemenangan, yang kedua adalah Victorious Gimel. Nah doa saya tahun ini kita semua tanpa kecuali satu tertinggal tuh nggak ada. Untuk kita betul-betul mengalami Tuhan, amin. Kenapa harus ada kata mengalami Tuhan?
Kalau kita mengalami Tuhan, senantiasa ada dalam hadiratnya, saya percaya banget bahwa level kerohanian kita itu akan menukik tajam. Di tahun yang digada-gada berkali-kali dikatakan bahwa tahun 2023 tantangannya resesi, betul? Resesi itu kan bahasa Inggrisnya recession, artinya penurunan tajam, menukik dia. Bukan nurun pelan-pelan, bukan, itu bukan recession. Tapi kalau recession adalah penurunan yang menukik tajam. Nah, cara untuk kita betul-betul bisa mengatasinya adalah dengan cara naik lebih drastis. Kehidupan kita, kerohanian kita kepada Tuhan itu harus menukik dengan tajam. Nah, ini yang akan membuat kita all out berjuang. Kan kita pejuang ya. Kalau pejuang itu all out berjuangnya. Berjuang untuk apa? Bukan untuk mengatasi resesi ekonomi, jangan salah kaprah. Berjuangnya adalah untuk hidup benar. Karena orang yang hidup dalam kebenaran punya jalan kebenaran dan hidup. Punya yang namanya jalan kemenangan. Nah, oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar. Kalau tahun-tahun sebelumnya nih Bapak Ibu, jujur di hadapan Tuhan. Tahun-tahun sebelumnya masih punya reserve atau cadangan kekuatan pribadi, kekuatan kita sebagai manusia. Minta maaf, strategi itu udah gak kepake lagi di 2023. Artinya kita betul-betul harus all out. Kenapa? Kekuatan manusia terbatas diprediksi. Dengar dengan baik, jangan dihantui oleh kata resesi. Resesi itu udah ada dari sebelum-sebelumnya, cuman sekarang ekstra gembiar-gembior aja. Betul? Udah ada, jangan dihantui dengan kata resesi. Dengar dengan baik, resesi yang ada di 2023 adalah prediksi manusia. Betul? Prediksi itu selalu tidak pernah 100% Bapak Ibu. Entah itu 50-50, 50% terjadi, 50% tidak, or 90-10. Gak ada yang tahu. Tapi gak pernah ada kata prediksi itu 100% pasti terjadi. Itu kekuatan manusia dengan segala kecerdasan dan perhitungannya. Tapi kita tidak mau lagi mengandalkan itu. Kita mengandalkan Roh Kudus yang tinggal sebagai roh kebenaran. Makanya gak main-main loh. Roh kebenaran tinggalnya di orang benar. Ulang ya. Ya kalau gak matching dong. Roh kebenaran, Roh Kudus itu tinggalnya di orang benar. Tugas kita di 2023 adalah all out buat Tuhan dengan ketajaman rohani. Jadi orang yang mau ditinggali oleh roh kebenaran. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita bukan melawan resesi ekonomi. Perjuangan kita adalah benar-benar sampai garis akhir kita hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Dan oleh sebab itu kita mau sama-sama lihat. Kalau pakai kekuatan manusia batasnya prediksi. It's not even 100%. Buat apa percaya sama yang gak 100%. Walaupun kita tetap waspada. Tapi kalau percaya roh kebenaran, Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Sorry ya, levelnya bukan prediksi, tapi nubuat dan penggenapan. Anda mau pakai cara dan prinsip prediksi yang bukan 100%? Atau Anda mau percaya nubuat dan penggenapan yang udah pasti terjadi 100%? Oleh sebab itu kita sama-sama mau belajar firman Tuhan lebih lagi. Kita baca ya Yohanes 16 ayat yang ke-13. 3, 2, 1. Tetapi apabila ia datang, nah ini dia roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam, gak setengah-setengah, makanya harus all out. Berjuang all out, udah gak ada reserve lagi. Jangan berani-berani pakai strategi yang lama, udah gak kepake. Lanjut. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dengan keras. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sekalipun di tahun 2023 bentuknya masih belum jelas. Bentuknya masih seperti puzzle, betul? 2023 itu belum jelas, makanya cuma dibilang prediksi resesi. Enggak ada yang berani bilang 100% resesi 2023, enggak ada. Pasti ditambahin kata prediksi, yang tentunya belum 100% terjadi. Tapi kalau Roh Kudus, roh kebenaran tinggal di dalam kita, dia memberitahukan kepada kita, rumahnya, hal-hal yang akan datang, langkahmu hati-hati. Karena kamu tahu bahwa nubuat dan pengenapan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Next slide, kita mau sama-sama baca ya. Bangkit
dan jadilah pemenang, itu kita lihat di spanduk kanan kiri udah ada 2 ayat emas. 1 ayat emas kita sudah baca. Nah, oleh sebab itu bentuknya memang masih seperti ini. Apalagi di bulan Januari kita belum bisa melihat 12 bulan dan menyimpulkan. It's still a puzzle buat kita semua. Dan puzzle itu setelah agak banyak baru kemudian kita bisa melihat, oh ternyata gambarnya ini. Tapi kalau untuk bulan Januari kita hanya bisa berdoa, berpuasa, semuanya sejauh doa kita minta yang terbaik, betul? Ya. Oleh sebab itu bentuknya masih puzzle. Tetapi 2 ayat emas ini sangat cukup untuk memandu kita di sepanjang 2023. Saya rindu kita baca untuk yang Efesus 5 ayat 14. Karena tadi 2 Korintus sudah dibaca di awal ya. Kita baca sebagai deklarasi kekuatan kita. 3, 2, 1. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saya mau pretelin dulu kata-kata ini karena kalau kita dibilang umat pemenang itu kita udah sering dengar, sering memperkatakan. Cuman kita lupa sebelum predikat itu diberikan kita harus berjuang dulu. Berjuangnya untuk apa Gina? Untuk hidup 100%. No reserve kepada kebenaran. Itu dulu. Dan itu gak gampang. Itu harus kita bangun. Yang kedua adalah kita mesti ingat kata rise up. Kata bangkit. Itu diberikan kepada orang yang di bawah. Make sense? Ya gimana ngomongnya saya kalau orangnya udah di atas? Rise up. Gak masuk. Saya kalau orangnya udah di atas, saya akan bilangnya pull down. This is not a year of pull down. This is the year to rise up. Jadi kalau Anda sesekali ada di bawah, it's okay. Dengar dengan baik. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Yang tidur, jatuh boleh, tidak boleh tergeletak dan tidur. Itu namanya terlalu berdrama dengan diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita. Saya pribadi ya, saya memilih untuk percaya bahwa yang namanya prediksi resesi itu sama sekali tidak ada hubungannya dan tidak akan mempengaruhi iman percaya kita sebagai pejuang kebenaran. Iman percaya kita tuh di satu sisi, resesi itu di satu sisi. Kalau kita hidupnya berdasarkan kebenaran dan dipimpin oleh roh kebenaran, apapun yang terjadi di sekeliling kita tidak akan pernah bisa mempengaruhi iman percaya kita. Amin. Oleh sebab itu tidak bisa kita dihantui. Makanya sebelum masuk bangkit dan jadi pemenang, sebelum masuk para pakar-pakar bilang resesi, Anda dan saya sudah diperbaharui dulu paradigmanya di 2022. The year of a new paradigm bukan cuma judul-judulan supaya kita punya tema-temaan, bukan. Itu mempersiapkan kita sudah punya pembaharuan budi ketika kita masuk di dalam tahun yang penuh dengan tantangan, tidak akan mempengaruhi iman percaya kita kepada Kristus. Amin. Nah, saya tulis di sana prediksi resesi tidak mempengaruhi iman percaya kita sebagai pejuang kebenaran. Karena tersedia jalan kemenangan udah ditulis selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Selalu itu sudah nggak perlu ditanya lagi kapan sih Tuhan selalunya, selalu, anytime kita akan dibawa kepada jalan kemenangan. Itu akan jadi ibadah satu. Kalau Anda mau ikut ibadah kedua baik melalui live streaming silahkan supaya Anda dapat pesannya komplit. Dengan tuntunan Roh Kudus yang akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang karena kita mainnya di nubuat dan pengenapan bukan di prediksi. Makanya pesan profetiknya nanti di Victorious Gmail. Nah saya percaya ini ada gambar yang begitu bagus saya ambil dari katadata.id. Gambar orang punya leapfrog, lompatan katak, melewati krisis. Kenapa? Kita itu udah berdoa loh setiap sebelum ibadah memperkatakan damailah Indonesiaku. Percaya di usia 77 tahun Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Iman percaya kita menentukan dari sekedar kata-kata. Amin. Siapa yang percaya ini akan terjadi? Karena banyak anak Tuhan yang berdoa bagi Indonesia. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi prakteknya harus dilakukan sekarang. Maaf ya, saya harus tanya ini dengan kasih. Bagaimana saya tahu Anda adalah orang yang beriman kalau Anda mainnya di atas terus? Bagaimana saya tahu Anda tetap percaya bahwa Yesus baik kalau Anda mainnya di gunung terus? Saya mau lihat iman percayamu ketika engkau di lembah,
dan settingan resesi, kalau prediksi ini terjadi, itu adalah tempat terbaik untuk kita belajar dari Tuhan. Amin. Sebab mau di gunung, mau di lembah, dimanapun tidak akan mempengaruhi iman percaya kita. Coba bilang kanan kiri, kamu tuh pejuang, kamu tuh kuat. Amin. Nah, oleh sebab itu, the year to rise up and be victorious nggak boleh cuma dijadiin tema baru, sekedar tema baru saja. Nanti 2024 ganti lagi, tema lewat gitu, bukan. Tetapi tema yang betul-betul aktif tergenapi dalam kehidupan kita. Apakah dalam menjalankannya masih ingat kita jadi ngeri apa jadi ngerti? Masih ingat nggak? Saya tuh buat slide ini 16 Oktober 2022 pertama kali saya tayangkan slide ini di GBI PRJ. Ketika saya membawakan 3R, review, restore, dan kemudian membawakan 3 ya waktu itu ya, kalau nggak salah tuh judulnya review, restore, dan recover. Saya tidak akan mengulang lagi. Tapi sebetulnya waktu saya membuat ini di tanggal 16 Oktober, saya juga I have no idea bahwa tahun ini adalah tahun bangkit dan jadilah pemenang. Belum ada yang tahu. Saya nggak tahu nanti Pastor Niko mau naruhnya apa di 2023. Tapi di situ Tuhan sudah ingatkan, jangan jadi ngeri. Tapi jadi ngerti bahwa ketika engkau mengerti kehendak Tuhan, karena roh kebenaran tinggal di dalammu, engkau akan keluar jadi victor. Jadi pemenang, tidak akan keluar di 2023 sebagai victim atau sebagai korban. Nah, ketika kita sama-sama tahu, mungkin ya perhatikan yang panah biru ya. Saya mau bahas itunya karena ini saya nggak akan ulangi lagi. Kalau Anda mau lihat kembali, mungkin Anda bisa lihat di live streaming 16 Oktober. Perhatikan panah yang di atas, kita sudah nggak usah perhatikan panah yang di bawah. Karena bukan itu tujuan kita. Tujuan kita kan jadi pemenang. Karena kita punya jalan kemenangan, jadi yang bawah nggak usah diomongin. Tapi bagian yang di atas, panahnya pun nggak landai ke atas, panahnya pun lika-likunya ada. Panahnya pun turun naiknya ada. Justru turun naiknya di sini memudahkan kita untuk berkata rise up. Lagi turun dikit bangun, terpleset bisa, tapi tidak mungkin terperosok. Terpleset bisa, tapi tidak mungkin terperosok. Nah, oleh sebab itu ketika masuk 2023, saya masuk doa puasa raya 21 hari, saya sudah masuk sebetulnya di bulan November. Dari mulai Oktober, November itu sudah mulai doa puasa. Kenapa? Karena sudah mulai berganti gimel gitu. Tapi memang kita puasa rayanya 21 hari itu di bulan Desember. Di situ saya dapat penglihatan. Jadi kalau ngomong penglihatan selalu cengeng. Saya nggak bisa tidur 2 hari. Itu kalau nggak bisa tidur ya, keleyengan sih. Dan selalu nyangkut gambar ini, anak yang sedang naik tangga. Ketika anak ini naik tangga, begitu susahnya dia terpleset beberapa kali. Tapi dia tidak terperosok. Saya ulangi ya, mungkin kita terpleset. Tapi dia tidak terperosok. Maaf, terpleset itu bukan kategori resesi loh ya. Recession itu penurunan anjlok drastis, itu terperosok. Kategori kita bukan penurunan drastis, mungkin ada penurunan untuk kita berkata rise up. Tapi nggak anjlok, tapi nggak terperosok. Kenapa? Karena anak ini pegang rel tangga. Ya kan saya nggak ngerti dikasih ini sehari, saya pikir bunga tidur. Saya bilang oh kebetulan kali, tapi saya pikir nggak mungkin kebetulan, orang saya lagi nggak nonton film yang berhubungan dengan naik tangga. Jadi ini juga bukan bunga tidur. Besoknya saya mimpi exactly sama. Kalau sudah sama, saya tahu banget bahwa Tuhan mau bicara. Saya kenal cara Tuhan saya berbicara. Jadi pada saat itu saya katakan, Tuhan terima kasih. Apa sih yang Tuhan mau bilang? Saya duduk di sudut, di kamar saya tuh di sudut ada tempat devotion saya. Tadinya berbangku dan bermeja. Tapi tahun ini Tuhan gerakan bergelar. Jadi saya harus lebih banyak berlutut. Saya berlutut, saya bilang Tuhan mau bicara apa? Gak bisa tidur 2 hari itu gak enak Bapak Ibu. Saya bilang pasti Tuhan mau sampaikan sesuatu. Dan dari situlah Tuhan bawa saya ke Mazmur. Dan dari situlah lahir quote ini. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kisah hidup orang berkemenangan. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Kisah hidup orang berkemenangan bukan berisikan gak pernah jatuh, terpleset mungkin. Coba jujur dulu di hadapan Tuhan, stop dulu. Siapa di sini yang gak pernah jatuh dalam hal apapun sepanjang hidupnya? Saya minta angkat tangan. Tinggi di hadapan Tuhan. Gak ada kan?
Setiap kita pasti pernah jatuh. Dengar dengan baik, kisah hidup orang berkemenangan bukan berisikan tidak pernah jatuh dengan keras. Namun terisi oleh semangat untuk selalu bangkit kembali, rise up. Pengalaman jatuhmu justru menandakan ketidaksempurnaan hidup tanpa berpegang. Ini relnya pada firman Tuhan. Namun jika kita ingin tetap naik, langkahkan kaki kita menuju peringatan Tuhan. Jadi saya bantu dengan gambar, inilah yang saya lihat. Selalu mau naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor itu bagian kita. Terpleset kadang-kadang. Tapi tidak mungkin terperosok kalau Anda pegangan sama rel tangganya, betul? Nah oleh sebab itu jangan tinggalkan peganganmu, yaitu firman Tuhan. Ingat peringatan Tuhan. Peringatan Tuhan itu di tangga adanya. One step at a time. Otak kita dan hati kita nggak sanggup terima peringatan Tuhan as a whole disampaikan dalam satu waktu. Seandainya kita sebagai manusia sudah tahu nih bakalan ada 3 tahun pandemi, dikasih tahunya tahun 2010 deh. Nanti di 2019 akan ada 3 tahun kita semua pakai masker gitu, nggak sanggup kita, betul? Tuhan nggak bisa kasih tahu kita terlalu banyak karena rancangannya terlalu besar, terlalu dahsyat untuk otak manusia yang sekecil ini. Makanya one step at a time. Di situ saya dipimpin dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-57 sampai 60, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada apa? Firman-firman-Mu. Sampai sini kita stop dulu. Jangan pernah lengah, jangan pernah terkecoh dengan kata resesi. Karena bagian kita adalah Tuhan. Titik. Ulang ya. Mau dibilang resesi parah, mau dibilang ancur-ancuran krisis, bagianmu dan bagianku adalah Tuhan. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Hidup dalam kebenaran, pegang nubuat dan penggenapan, bukan hanya prediksi manusia. Lanjut ke ayat yang ke-58. Aku memohon belas kasihanmu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janjimu. Sampai sini stop, kita tahu hidup kita akan naik dan tidak turun. Janjinya di Ulangan 28 ayat 13. Kalau terpeleset, it's fine, rise up. Anda tidak akan terperosok. Coba bilang lagi sama kanan kiri, jadi nggak usah drama lah, pakai tidur-tiduran, udah jatuh guling-gulingan, nggak usah. Segera bangkit karena kita adalah umat pemenang. Ayat yang ke-59. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Sampai sini stop dulu, jangan buru-buru baca firman Tuhan. Siapa yang masuk 2023 udah mulai mikir, dengar krisis global, masih kuat bertahan nggak ya saya? Bagaimana dengan perusahaan saya? Gaji saya dipotong nggak ya? Saya masuk dalam pemecatan massal nggak ya? Cukup nggak ya? Kebutuhan saya tiap bulan, mulai memikirkan jalan-jalan. Dan melangkahkan kakiku menuju kepada peringatan-peringatanmu. Makanya ya, hidup dalam roh, dipimpin roh kebenaran, dikasih nubuatan dan peringatan, Roh Kudus lihat hal-hal yang akan datang. Dikasih tahu kita hari ini apa yang harus kita lakukan untuk keputusan besok. Luar biasa. Tapi memang harus diperjuangkan. Yang namanya kita sudah memilih jalan kebenaran dan hidup itu, hidup kita harus bayar konsekuensinya, yaitu hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Yuk kita baca ayat yang ke-60 sama-sama. 3, 2, 1. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Perintah Tuhan itu enggak boleh ditunda dan enggak boleh di skip. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah berfirman ada kairosnya. Harus sekarang. Enggak bisa kita tunda, apalagi kalau kita skip. Nah bagian kita adalah Tuhan, dengar dengan baik. Ketika kita mengalami masa yang sulit sekalipun, yang kata orang prediksi resesi, saya nggak pernah mau bilang resesi sendiri. Saya selalu gabungkan 2 kata ini. Walaupun orang bilang prediksi resesi, dengar, melalui prediksi resesi, kita tetap memberikan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin. Justru lewat keadaan itu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Sekarang kita lihat puzzle-nya ya. Puzzle itu adalah sesuatu yang bentuknya belum jelas sehingga kita nggak bisa menyimpulkan di masa ini. Tetapi lawan dari kata recession, penurunan anjlok adalah progression. Dalam bahasa Inggris recession, penurunan drastis anjlok, itu harus ada progression lawannya. Jadi 2 panah yang saling berlawanan. Progression itu berbicara tentang kemajuan nyata. Nah oleh sebab itu
kemajuan nyata adalah jalan kemenangan untuk kita. Hari ini kita belajar jalan kemenangan, berarti hari ini kita belajar bukan dihantui oleh kata prediksi resesi, tapi jalan kemenangan adalah mempersiapkan diri kita untuk progression, untuk kemajuan nyata. Alkitabiah nggak? Alkitabiah banget, sangat alkitabiah. Nah, oleh sebab itu ketika saya baca kembali ayat ini ya, ayat yang di depan ya, kita lihat sama-sama, naiknya 4 itu adalah progression, betul? Yang berwarna biru. Ayat ini kan sudah bolak-balik kita baca. Tetapi ketika masuk di 2023 dalam doa dan puasa, remanya keluar di sana justru. Di sana Tuhan memperingatkan bahwa yang namanya kemajuan yang nyata itu ada 4 hal tersembunyi sebagai jawaban puzzle-nya. Kita baca sama-sama ya, 1 Timotius 4 ayat 15 sampai 16. Mungkin Anda sudah sering sekali baca ini, tapi kita lihat dengan paradigma yang baru, dengan rema yang baru. 3, 2, 1. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya. Jadi nggak boleh melenceng, nggak boleh keluar, nggak boleh sedikit, nggak boleh skip. Oke? Supaya ada progression, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. 1, disuruh apa? Awasilah dirimu sendiri. 2, awasilah ajaranmu. 3, jangan cuma awasi tapi bertekun di dalamnya, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu. Baru dirimu, belum masuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga masuknya di poin keempat, dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi ada 4 hal, saya izin memasukkan bulet-buletnya 1, 2, 3, 4 karena kita nggak boleh menambahkan firman dan mengurangi. Tapi tujuan angka bulet-bulet ini untuk menentukan kepada Anda bahwa ada 4 sebetulnya rahasia yang tersembunyi. Next slide. Yaitu ketika puzzle-nya masih belum berbentuk, kita sudah bisa lihat di buletan pertama, saya pindahkan di puzzle pertama ya, supaya kita sudah bisa melihat. Bangkit dan jadi pemenang itu gimana caranya? Yang pertama, awasilah dirimu. Apa artinya? Lihat progres hubunganmu dengan Tuhan. Kalau 2022 segitu-segitu aja berbanding 2021, dengar dengan baik apa yang saya sampaikan tadi. Keintimanmu bersama dengan Tuhan harus menukik tajam. Lebih lagi sama Tuhan, jam doanya diperbanyak sehingga kita kuat untuk menghadapi tantangan. Tadi saya suka banget tuh sama iklannya ya. Yang olahraga itu ya, aduh luar biasa ya. Susah banget kayaknya mau sit up ya. Saya belakangan memang lagi weightlifting, saya lagi angkat beban. Olahraga saya belakangan adalah mengangkat besi-besi sampai dengan 112 kilo yang saya angkat. Gak mudah buat saya di usia 50 tahun ngangkat segitu. Tapi saya gak akan kuat ngangkat 112 kilo kalau saya gak latihan di 20, 40, 60, dan 80. Betul? Pertanyaannya, besinya yang keberatan, apa orangnya yang gak kuat ketika dia gak bisa mengangkat? Suami saya diminta sama pitinya untuk angkat 80. Gak keangkat 80-nya. Saya diminta untuk mengangkat 112. Keangkat 112-nya. Di mana perbedaannya? Karena saya latihannya 4 kali 1 minggu. Suami saya latihannya 1 kali 1 minggu. Dengar dengan baik, kita bicara otot rohani ya. Kita bicara jangan lihat 112 kilo prediksi resesi. Jadi berat kalau Anda nggak latihan rohani. Tapi kalau Anda doa, pujian, penyembahan tiap-tiap hari, 120 pun buat Anda jadi ringan karena Anda sudah melatih otot rohani Anda dengan baik. Amin. Nah, oleh sebab itu kita belajar sama-sama. Apakah kita semakin dekat sama Tuhan, semakin intim sama Tuhan, semakin disiplin sama Tuhan? Kalau kita lakukan makin dekat, makin intim, makin disiplin, saya percaya banget kita makin taat sama Tuhan. Amin. Kalau kita makin taat sama Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan yang seperti tangga tadi itu nggak akan di skip sama kita. Artinya Anda menerima seluruh kebenaran firman Tuhan. Kenapa sih anak ini terpleset dan jatuh dalam penglihatan saya? Karena dia mau langsung naik 2 tangga. Siapa di sini yang pernah terpleset di tangga? Ayo jujur. 1, karena Anda pingin terburu-buru. 2, karena mestinya 1 tangga Anda ambil 2 tangga. Peringatan Tuhan itu menolong kita belajar kebenaran firman Tuhan satu persatu. Cintailah prosesnya karena disitulah kedewasaan iman kita. Amin. Nah, pada saat Anda mau jatuh artinya Anda sedang skip. Firman Tuhan kalau Anda hidup dalam ketaatan gak bakalan di skip. Yang sering di skip di bulan Januari, Februari apa sih?
Amsal 3 ayat 9, Maleakhi 3 ayat 10. Pada lupa semuanya mendadak di bulan Januari dan Februari. Supaya nggak lupa multimedia, tolong dibukakan. Amsal 3 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. Nggak bisa di skip, sorry. Jangan bilang saya bahwa roh kebenaran tinggal di Anda dan Anda skip ini. It doesn't make sense. 3, 2, 1. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu di 2023. Dari segala penghasilanmu. Kita buka Maleakhi 3 ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Bawalah bukan sebagian, bukan seenaknya, bukan hanya karena kata resesi, lalu Anda bilang, Tuhan skip dulu ya 2023, kan kau Allah yang mengerti lah. Kan ini prediksi resesi Tuhan. Saya butuh buat simpanan ekstra saya. No. Keintimanmu dengan Tuhan menentukan. Don't skip peringatan-peringatan Tuhan. Nanti terpeleset drama. Kalau kita melakukan, kita percaya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Baca yuk, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada apa? Persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Siapa yang mau bersaksi bahwa 2023 adalah tahun berkelimpahan? Angkat tangan. Anda gak boleh skip ini, saya tahu ini berat. Sorry ya, ini gak semua orang mau bicara. Saya pun juga gak nyaman berbicaranya. Tapi gak bisa, kebenaran gak bisa di skip. You don't need to look good, you just have to be real. Kalau Tuhan bilang ini gak bisa, tahu gak kenapa? Persepuluhanmu dan persembahan sulungmu adalah pagar ketaatan menjaga engkau di masa-masa sulit. Amin. Oleh sebab itu kita belajar gimana sih caranya supaya kita lebih dekat lagi, supaya kita nggak skip peringatan-peringatan Tuhan. Next slide kita baca ya. Gak ada jalan lain sih selain menggali kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16, 3, 2, 1. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam, karena kita berjuangnya jadi orang benar. Karena roh yang tinggal di dalam kita adalah roh kebenaran. Itu konsekuensinya. Next slide, pasal yang kedua. Awasi dirimu sudah nih, selesai. 100% all out. Sekarang awasilah ajaranmu. Kenapa harus mengawasi ajaran kita? Karena lingkungan kita akan mempengaruhi di mana tempat kita bertumbuh. Kalau yang belum ikut cool, belum berkomunitas, udah jangan di skip lagi. Tahu nggak kenapa alasannya nggak boleh di skip? Anda dan saya harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mencintai Tuhan sebagai support system. Nggak bisa enggak. Kenapa kita butuh support system, terutama di dalam tantangan yang besar? Karena siapa yang bergaul dengan orang bijak udah pasti jadi. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi, Bapak Ibu, engkau akan jadi sama dengan 5 orang yang engkau sering berinteraksi. Makanya suami istri kalau udah menikah 20 tahun, dibilangnya kok kalian mirip ya? Bukan mukanya yang mirip, value-nya yang sudah menyatu. Jadi mirip cara berpikirnya. Kalau Anda bertemu Tuhan tiap-tiap hari, jadi mirip cara berpikirmu, memiliki paradigma yang baru. 1 Korintus 15 ayat 33, 3, 2, 1. Janganlah kamu sesat, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 2 itu aja, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Setelah engkau melakukannya, baru bisa bertekun di dalamnya. Hati-hati ya, kita nggak lakukan nomor 3 dulu sebelum kita benar di hadapan Tuhan dan sebelum kita membangun kapasitas diri untuk berkomunitas. Karena kalau Anda bertekun tidak punya cool, Anda bertekun tidak baca Alkitab, hasilnya beda Bapak Ibu. Makanya 2 yang di atas dilakukan dulu, baru Anda bertekun. Karena ini yang akan menyelamatkan dirimu, tadi firman Tuhan katakan. Tarik pembelajarannya, kalau ada yang salah, kesalahan adalah new knowledge. It's okay jatuh, yang penting tidak tergeletak. It's okay terpeleset, rise up. Tarik pembelajarannya supaya next time jangan jatuh di lubang yang sama. Catat apa yang perlu dibangun. Kapasitas dirimu perlu dibangun. Baca lagi buku rohani, baca lagi buku self help, ikut seminar, ikut workshop. Kemarin saya ikut online untuk konferensi doa ya bersama Suset Hating. Kenapa? Karena walaupun online I wanna catch the fire. Nggak bisa enggak.
Kalau Anda punya waktu, masuk dalam doa pujian dan penyembahan serta firman Tuhan. Setelah Anda bertekun melakukan, barulah yang terakhir Anda bisa menyelamatkan orang lain masuk dalam Pentakosta ketiga. Sorry ya, they don't follow Jesus. They don't know Jesus. They follow you because you follow Jesus. Mereka tuh ikutin kegiatanmu, hidupmu. Mereka terinspirasi bukan oleh Yesus. Mereka belum kenal Yesus. Mereka terinspirasi oleh orang yang hidupnya menyembah Yesus. Mereka terinspirasi oleh kebenaran yang dipegang oleh orang yang hidupnya menyembah Yesus. Itulah yang kita tampilkan kepada dunia ini apa adanya. Sebab hidup kita banyak diangkat Tuhan, banyak ditolong Tuhan, banyak dibela Tuhan. Amin. Hari ini aja kita bisa masuk dalam ibadah. Hari ini aja kita masih masuk di 2023. Itu perkenanan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya kesaksian ya. Ibu saya itu cuci darah 6 bulan terakhir, dari mulai 1 kali seminggu, jadi puji Tuhan 2 kali seminggu. Dari 2 kali seminggu, puji Tuhan pakai anfal melulu. Puji Tuhan. Dan setiap kali anfal masuk UGD, puji Tuhan. Teman-teman cuci darahnya sudah berpulang 90%. Puji Tuhan, si mamah belum. Sampai difotoin sama susternya. Tiap kali HD, Oma buat kenang-kenangan. Puji Tuhan. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, bahwa perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Kenapa saya harus cerita ini? Saya percaya lewat kehidupan ibu saya yang bertahan, nggak masalah kok gimana cara berpulangnya. Amin. Adalah yang paling harus dilakukan, engkau mempertahankan iman percayamu. Lewat resesi kesehatanmu, bukan ekonomi. Orang bisa melihat dia tetap menyembah Tuhan. Orang bisa melihat, nah orang tahan banget ya. Anfal beberapa kali tahannya luar biasa. Masih nafas lagi. Sekalipun nanti nafasnya udah gak ada, dia tetap memuliakan Tuhan. Amin. Jadi jangan lihat prediksi resesinya terlalu besar. Jangan lihat 112 kilonya terlalu besar. Latihlah dirimu untuk beribadah. Amin. Dan oleh sebab itu kita tahu. Makanya tadi saya sempat sedikit bercanda. Jangan nanya pekerjaannya pejuang ngapain. Karena hidup kita itu tentang perjuangan dan tentang pertandingan. Kita baca sama-sama 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Yuk 3, 2, 1. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Berarti ada pertandingan iman yang gak benar. Sampai segitu harus ditekankan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan disuruh apa? Rebutlah hidup ya. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Lanjut. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Siapa yang ketika menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat berkata, aku mengundang engkau tinggal dalam hatiku. Siapa yang berkata itu? Hidupku telah diperbaharui. Anda sudah mengundang Tuhan tinggal dalam hidup. Itu ikrar terbaik yang pernah kita lakukan di dalam hidup. Dan oleh sebab itu hidup kita memang penuh perjuangan. Dengar dengan baik, gak bisa kalau Anda lepas hadirat. Trust me, Anda gak sanggup. Anda mau gunakan kecerdasan Anda, kepintaran Anda, semua kesuksesan Anda, strategi yang salah di 2023. Strategi 2023 adalah all out kasih buat Tuhan, karena hanya Dia yang selalu memberikan kepada kita jalan kemenangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan, kita bangkit berdiri. Berdoa yuk. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu betapapun kami bayar harga dalam perjuangan kami, ketika kami ada dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu akan membawa kepada kebahagiaan. Hadirat-Mu akan membawa kepada damai sejahtera. Hadirat-Mu itulah iman kekuatan kami. Dan hadirat-Mu itulah yang menjadikan kami selalu ada dalam kasih-Mu. Sehingga perjuangan kami ringan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami selalu diberikan jalan kemenangan.
Oleh sebab itu kami angkat tangan kami tinggi di hadapan-Mu. Dan kami mau berkata dalam hadirat-Mu, kami rasa bahagia Tuhan. Hiralabayase naralamu. Dalam hadirat-Nya berasa. Yuk deklarasikan. Anda tidak sedang bernyanyi, Anda sedang berkata-kata kepada Tuhan. Sejahtera dalam hadirat-Nya, ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya, ku temukan rasa bahagia. Terima kasih Tuhan. Ada damai dan sejahtera dalam hadirat-Nya, ku temukan. Yes, amin. Dalam hadirat-Nya, ku temukan kasih-Nya. Mari angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Deklarasikan, katakan hanya dalam kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang Kau taburkan buat kami Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh meneguhkan kami dan menjadi rema buat kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Jemaat, mari kita angkat tangan kita buat Ibu Gina. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah berikan Bu Gina kepada kami untuk memberikan firman Tuhan Tuhan. Berkati Bu Gina Tuhan Yesus dalam pelayanannya Tuhan. Diberikan kesehatan yang lebih lagi Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Berkati untuk keluarganya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan yang kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati juga untuk anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat dari anak duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih di depan anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara. Sebagai orang percaya, kita pasti cukup sering mendengar khotbah yang berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan, apapun keadaan kita. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan lihat sama-sama bagaimana orang percaya tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Tentang pengharapan, Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam suatu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang proyeksi keadaan dunia ke depannya. Beliau berkata, dunia sekarang ini dalam posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga internasional sampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan mereka menyampaikan akan lebih gelap. Belum lagi fakta bahwa puluhan ribu orang setiap hari mati kelaparan karena krisis pangan di berbagai belahan dunia yang merupakan dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang masih berkelanjutan sampai sekarang. Bisa dikatakan bahwa di tahun depan, dunia mungkin akan menghadapi krisis multidimensi. Tentu saja, bagi sebagian orang, krisis multidimensi dapat menyebabkan stres, depresi, sakit jasmani, bahkan ada yang sampai mengambil nyawanya sendiri. Mengapa seseorang bisa sampai ke tahap ini? Jawabannya, karena ia telah kehilangan pengharapan. Setiap hari, mata dan telinga kita disodorkan berita-berita yang mungkin dapat merebut sukacita dan damai sejahtera kita sebagai orang percaya. Satu-satunya kunci agar sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi kita adalah dengan terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup untuk menjaga kehidupan anak-anak-Nya. Alkitab berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
Sauh artinya sebuah jangkar. Seorang nahkoda kapal menggunakan jangkar untuk menambatkan kapal ke dasar perairan sehingga kapal tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus, atau gelombang. Di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, banyak hal yang diumpamakan sebagai badai yang dapat membuat seseorang menjadi terombang-ambing tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bukan saja terombang-ambing, tanpa jangkar, bahtera tersebut bahkan bisa tenggelam. Pengharapan kepada Tuhan adalah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita, karena Tuhan Yesus yang kita percaya dan menjadi sumber harapan kita telah masuk ke dalam surga sebagai perintis bagi kita dan menjadi imam besar. Mari kita belajar dari Mazmur 77 yang adalah Mazmur dari Asaf. Mazmur ini diawali dengan keluhan-keluhan duka cita tetapi diakhiri dengan penghiburan. Mazmur ini menggambarkan orang percaya yang berada dalam jurang keputusasaan, yang dimana ia mempertanyakan kasih setia Tuhan ketika mengalami suatu penderitaan yang berat. Penderitaan yang berat membuatnya tergoda untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan. Namun, kemudian ia membesarkan hatinya untuk terus berharap bahwa semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Apa yang membuat Asaf tetap memiliki harapan di tengah kesulitan? Pertama, Asaf tidak lagi berfokus pada penderitaan yang sedang ia alami. Sumber daripada kegelisahan Asaf adalah keraguannya kepada Tuhan. Namun kita melihat dari ayat 13-20, ia tidak lagi menggunakan kata aku. Asaf merubah fokusnya dari memikirkan tentang dirinya sendiri menjadi memuliakan Tuhan. Pada saat ia mengesampingkan keakuannya, barulah ia dapat menghilangkan kegelisahannya. Hal ini akan menjadi obat yang ampuh untuk melawan ketidakpercayaan terhadap janji dan kesetiaan Allah di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kedua, Asaf setia menjadi penyembah Tuhan. Alkitab mencatat di beberapa bagian tentang kehidupan Asaf bahwa ia adalah salah satu penyembah di Pondok Daud. Namun ia bukan hanya sesekali menyembah, melainkan tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa Asaf memiliki kerinduan yang besar dalam hal memuji dan menyembah Tuhan. Perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan tidak dapat disangkal menjadi kekuatan bagi Asaf dalam menghadapi berbagai kesulitan dan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan berasal dari iman kita akan kesetiaan Tuhan. Hal ini berarti dasar dari pengharapan kita adalah kesetiaan Tuhan. Dan setiap janji Allah yang didasarkan atas kesetiaannya adalah suatu jaminan bagi pengharapan kita. Iman membuat kita menang atas dunia ini. Yang kita harapkan bukanlah dunia yang kelihatan ini, karena dunia ini adalah sementara, sedangkan hidup yang akan datang adalah kehidupan yang kekal. Jadi, iman menghasilkan pengharapan, dan pengharapan akan mengarahkan mata kita kepada kekekalan. Pada saat kita berada di tengah kesulitan, tetaplah percaya dan berharap kepada Allah, sebab Dia sanggup menolong kita. Pengharapan itu seperti setitik cahaya di ujung lorong yang gelap. Saat seseorang berjalan terus ke depan tanpa melihat ke arah sebaliknya, pastilah ia akan sampai ke tempat cahaya itu berasal. Tahun 2023 mungkin bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang telah membawa kita masuk ke dalam tahun 2023, maka Tuhan yang sama akan membawa kita untuk melaluinya. Selalu ingat firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita masuki tahun 2023 dan raihlah kemenangan di dalam Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link ada di atas atau scan QR Code tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.